Mari Bapak Ibu Saudara, kita fokus, HP-nya disimpan dulu. Kita tetap hormati hadirat Tuhan ada dalam pertemuan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai pertemuan pelayan siang hari ini. Roh Kudus bekerja untuk kami bersinergi satu sama lain untuk lebih komit lagi, lebih semangat lagi, berapi-api dalam melayani Engkau Tuhan Raja kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami menguji menyembah Tuhan siang ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang siap katakan terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Dari atas kita nyatakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, yang mau taat dan setia Tuhan. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Sekali lagi nyatakan, inilah yang ku punya, inilah hati sebagai hamba. Perselidiki kami yang mau taat dan setia ini Tuhan. Kemanapun kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah Tuhan, hati kami, hati sebagai hamba, kami yang mau taat dan setia Tuhan. Di sisa usia kami Tuhan, kami ini sungguh-sungguh melayani-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, seberapa kecil pun pelayanan kami Tuhan, kami percaya itu berharga di mata-Mu Tuhan. Itu pasti Tuhan perhitungkan Tuhan.
Biar kami semua bisa mengalami Tuhan ketika kami melayani. Biar kami bisa menjadi dampak bagi sekitar kami ketika kami melayani Tuhan. Biar hidup kami terus diperbaharui ketika kami serius lagi melayani Tuhan. Tuhan, Kau selidiki setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidup ini adalah amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi menyatakan pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Oh Yesus, benar Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Pakai kami jadi alat-Mu Tuhan. Kami gak mau sia-siakan waktu kami. Hidup ini harus jadi berkat. Mari nyatakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakailah hidupku. Selagi kami kuat, selagi kami sehat, selagi kami bisa Tuhan. Bila saatnya nanti mari nyatakan dengan keyakinanmu, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini, mari Kau yang punya keyakinan, Kau yang mengkomitmen pelayanan, angkat tanganmu, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, katakan bila saatnya nanti ku dipanggil kembali, ku dipanggil kembali. Hidup ini sudah nyatakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi kami sehat, selagi kami kuat, selagi kami bisa pakai hidup kami Tuhan. Bila katakan ku dipanggil kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Saya balik pada Bapak Gembala. Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih untuk hadirannya. Di sini juga saya mengucapkan terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah hadir. Kita kangen juga ya, nggak ketemu-ketemu kayak gini. Tetapi ini untuk silaturahmi, untuk membuat refresh bahwa pelayanan pekerjaan Tuhan itu adalah sebuah kehormatan. Ya, kita akan berdoa. Tuhan, kami akan dengar prinsip-prinsip lainnya yang harus kami anut Tuhan, hamba-Mu dan juga keluarga, dan juga semua kami yang hadir yang diberkati oleh Tuhan boleh tersampaikan dengan baik di dalam anugerah Tuhan. Demi nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tentunya prinsip lainnya tetap ada. Meskipun kita seperti buah durian yang itu keras di kulitnya tetapi di dalamnya tetap lunak, enak gitu ya. Terima kasih.
Jadi saudara sekalian, prinsip melayani yang pertama adalah, saya sudah share di grup, melakukan pelayanan karena Tuhan sudah baik dan bukan untuk mendapatkan apa. Lukas 4 ayat 34, maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Terus sekalian, kita tahu bahwa berkat Tuhan luar biasa. Ya, ada anak-anak, kemudian ada di pendidikan. Terima kasih, itu adalah bekal kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Luar biasa loh. Kita kadang belajar juga agak males-males, tetapi nilai bagus, itu anugerah Tuhan. Susah masuk, tetapi tempo hari bisa masuk, itu adalah anugerah Tuhan. Bisa dibiayai sekolahnya dengan luar biasa, itu adalah berkat Tuhan. Aku harus melayani, gitu ya. Dan juga yang dewasa muda, terima kasih, saya sudah dapat jodoh, saya sudah dapat pekerjaan, dan itu adalah anugerah Tuhan. Karena susah sekali untuk mencari pekerjaan, saya dapat, itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita siap untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya sudah memberikan talenta, kemampuan, waktu luar biasa. Jadi saya pernah bekerja, jadi saya bisa menilai bahwa nggak gampang untuk masuk ke Jakarta. Nah, saya pernah berpikir dulu ya, kenapa ya kita nggak tuker guling gitu loh. Orang Depok kerja di Depok, orang Jakarta kerja di Jakarta. Nah, di KRL itu orang Jakarta ke Bogor, orang Bogor ke Jakarta. Tetapi ya nggak bisa, itu kan perusahaan ya. Jadi luar biasa. Jadi ini adalah waktunya untuk aku melayani. Dan juga para orang-orang tua, kita bersyukur Pak Bu ya, bisa di Depok ini, yang bukan asli Depok. Yang asli Depok siapa selain istri saya? Ada nggak? Nggak ada, kita perantau semua sudah ya. Jadi artinya kita bisa mulai dari awal jatuh bangun untuk mengejar rezeki, bukan jatuh bangun mengejar yang lain sudah. Itu adalah anugerah Tuhan. Terima kasih. Yang sehat juga, ini adalah waktunya saya melayani pekerjaan Tuhan. Jadi bukan untuk apa, tetapi karena Tuhan sudah baik sama kita. Sebab Tuhan baik. Ya. Yang kedua, semua pelayanan diberikan hanya untuk dan kepada Tuhan. Roma 11 ayat 36 mengatakan segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau melayani bagi saudara bukan untuk kami sebagai gembala, bukan untuk siapa-siapa, dan bukan juga untuk Bang Oto. Kasihan tuh Bang Oto tuh, jangan kasihan. Justru kita yang merasa itu sulit, makanya sekali waktu nanti ditukar guling. Siapa yang jadi ketua untuk? Enggak, jangan saya. Ya, jadi semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya kita enggak akan sakit hati sama manusia. Wah, saya sakit hati sama Bang Oto, yang jadwalin enggak ngomong-ngomong sama saya, yang asal tulis saja gitu ya. Gini Bu, jadi kita akan masuk kepada nanti namanya profesional. Profesional itu yang udah di lingkup itu, ya memang sekali waktu bisa nanya, ya puji Tuhan. Kalau nggak bisa, memang itu udah tugas kita gitu. Jadi lakukan saja ya. Jadi untuk kemuliaan nama Tuhan, karena semuanya talenta dari Dia. Musik itu gampang kayaknya ya, tetapi orang yang nggak punya talenta juga sulit. Saya menghargai Bang David ini, mulai yang memang gak bisa, tetapi hajar apa kata orang terserah saja, akhirnya bisa dia. Meskipun berbagai, karena teman-teman juga aduh si Bang David ini diajarin susah banget gitu ya. Tetapi keterampilan kalau dilatih terus juga bisa, lama-lama bisa. Jangan takut saudara. Sebagai buah kehidupan yang bertobat. Siapakah hamba yang setia? Matius 24 ayat 45 sampai 47 sama-sama. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi buah kehidupan yang bertobat tentunya jadi jemaat itu, ya kami terima kasih. Karena nggak gampang, apalagi kan kayak marketingnya susah, daerah sini susah. Semua gereja, dan gereja itu punya, ada beberapa sinode, ada juga yang sesama GBI kan banyak juga. Di kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan yang lainnya yang tidak ketahui itu banyak sekali. Itu nggak gampang. Jadi untuk jadi jemaat
Kami sangat menghargai itu. Dan adapun kami bertanya itu untuk membuat supaya kita terdeteksi apakah jemaat itu sakit atau sedang di mana. Itu bukan reseh, bukan ngurusin keluarga orang, enggak, bukan, tetapi pengen sama-sama lah ibadah komisi, kegiatan komisi, kita tanya-bertanya. Dan jadikan teman-teman saya di staf ini sebagai perwakilan gembala. Yang pertama, mereka harus memang didengar. Yang kedua, bagi staf gembala memang harus betul-betul menjadi pribadi yang perwakilan gembala betul, begitu. Jadi bukan yang lain. Kemudian sebagai buah kipan yang bertobat, aku berkata padamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi pengangkatan datang dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jangan merasa rendah jadi asyir, karena itu adalah bidang kita. Saya melihat di luar negeri, itu pekerjaan yang paling orang susah lakukan atau orang nggak mau kerjakan, itu gajinya tinggi. Ya, misalnya tukang WC, tapi mereka disertifikasi. Kalau kita kan enggak, yang penting ahli karena pengalaman. Tapi mereka disertifikasi untuk kerja di restoran, kerja nyuci piring, itu dihargai sekali. Dan benar ada suatu negara yang ketika orang Indonesia datang itu kaget karena oma-opa kan melayani bawa troli di market itu. Dia pengen gantiin karena rasa kok kasihan banget. Tapi mereka itu menghargai orang tua. Ya, mereka menghargai orang tua. Jadi mereka menjamin supaya itu mereka tetap tidak menjadi beban bagi anak-anaknya. Maka dikasih pekerjaan buat mereka. Kemudian saudara sekalian, yang keempat adalah melayani sesuai talenta dan panggilan. Matius 25:15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang pertama menurut kesanggupannya, 1 Korintus 4:10, lainnya seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi Tuhan memberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau orang sanggup itu bisa kok. Kalau orang pandai matematika, rumus sampai juga mampu. Tapi orang yang nggak pandai nggak bisa. Tetapi semua di pendidikan itu menghargai semua talenta. Makanya ada jurusan dan penjurusan itu ada. Makanya menghargai semua. IPS mau IPA, mau bahasa jurusannya waktu itu ya, A2, A1, A3 itu tetap dihargai. Karena waktu ketika sudah lulus di zaman saya itu kebanyakan malah IPS yang dapat kerja. Yang IPA itu malah susah. Jadi dokter ya susah, mau jadi perawat ya susah. Kemudian ketika orang tua kan menyarankan anak-anak, kalau kamu mau kuliah, ambil jurusan yang dimana ladang pekerjaan itu banyak. Cari aja itu lowongan pekerjaan di mana-mana itu akan banyak. Ya. Dan itu yang dipilih. Tapi anak-anak kan pilihnya beda. Temanku kan beda. Tapi tetap aja jurusan itu kadang-kadang nggak menjamin ada sarjana ekonomi yang mengembalakan. Ada yang STH yang dagang. Kan jadi beda-beda saudara. Intinya adalah menghargai kemampuan mereka, kesanggupan mereka. Jadi kalau sanggup itu gampang. Dan kita juga senang gitu. Kalau saya sanggup, saya senang. Saya misalnya bercocok tanam gitu, kan nggak semua bercocok tanam bisa. Tetapi orang kalau bisa sanggup kemana-mana, dia pikirannya tanaman apa yang bisa saya tanam. Itu rumahnya juga penuh dengan tanaman. Saya suka ketika ke Panatan lihat itu taman-taman gitu ya, dan ada rumput-rumput gitu. Nah, itu adalah keindahan. Waktu ibu ke Kupang, siapa bu yang nyirum ibu? Disirum sama alam. Iya, saya itu kan orang kampung, jadi suka yang tanaman-tanaman gitu. Nah, ternyata nggak mudah. Saya tanam mati. Saya piara merpati, dimakan tikus. Kok nggak saya ambil-ambilin sehingga mati sendiri. Gitu ya. Jadi kesanggupan kita. Yang kedua adalah dengan kami yang dibelok sebagai pengurus yang baik. Kesanggupannya kemudian sesuai dengan karunia. Nah, karunia saudara itu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi orang di satu sisi nanti nggak boleh bangga dengan karunia, karena karunia adalah titipan, tetapi karakter. Ingat bahwa
yang berseru pada Tuhan, aku musuh setan dan sebagainya, itu adalah karunia dari Tuhan. Kalau titipan dari Tuhan, kita pulang diambil oleh Tuhan. Ya, jadi kalau itu titipan, mari kerjakan sesuatu yang dititipkan oleh Tuhan. Kalau kalian titip sama seseorang nggak dilakukan, kalian marah. Dan Tuhan juga titip talenta kepada kita. Oh, saya nggak punya talenta, Pak. Enggak lah. 1, 2, 5 itu ada. Nggak mungkin lah. Paling gampang apa misalnya doa. Masa nggak bisa doa? Ada beberapa ibu-ibu, doa bu. Oh, nggak bisa doa. Waktu dia benar-benar mau doa, panjang tuh doanya. Malah susah direm. Nah, jadi kalau orang melihatnya gini lah. Hari-harinya gimana? Kalau dia tukang ngobrol, tukang ngomong, bersaksi pasti hebat. Dan doa juga bisa dia, seharusnya ya. Kan talent itu kan dari situ. Cuma ini yang duniawi, ini kepada yang rohani itu saja sebenarnya. Kemudian melakukannya seperti untuk Tuhan. Yang kelima, apapun yang kau berbuat, bolehlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti kata yang baik sekali untuk kita pelajari. Seperti itu, iya juga bukan. Ngerti nggak? Jadi saya main gitar ini seperti untuk Tuhan. Sebenarnya untuk Tuhan banget enggak? Kan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Waktu main gitar indah, bagus juga kita senang gitu. Nah seakan-akan kita, tetapi untuk Tuhan. Berarti seperti itu, seperti kayak nanggung. Yang kamu lakukan memang untuk gereja, tetapi intinya untuk Tuhan. Gitu loh kertinya. Jadi ya termasuk pemberian kita lah. Mana Tuhannya? Rekeningnya mana? Kan enggak ada. Nah itu jadi seperti itu. Jadi kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, yang bukan langsung ke Tuhannya, tapi memang tanggung jawabnya kepada Tuhan. Memiliki komitmen. Janganlah kita jemu-jemu, di Galatia 6 ayat 9 sampai 10, berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita sering kasih waktu pengumuman itu, mumpung masih ada kesempatan. Anak profesi juga ikut-ikutan Bung Marta, mumpung masih ada kesempatan, gitu ya. Jadi ada orang gini, Pak Gem, saya minggu depan aja lah. Ternyata minggu depannya nggak bisa lagi. Jadi ya hari ini, gitu. Jadi akan selalu ada alasan untuk tidak bisa. Tetapi bagi orang yang tidak mencintai pekerjaan Tuhan atau gereja, nggak bisa. Kalau kita sedang mencintai pacar kita, suruh jemput dimanapun oke, bandara oke, mau ke Tanjung Priok oke, di pelabuhan mana. Tetapi kalau orang udah nggak cinta, jemput dong di Depok 2 tuh dekat ITC. Kejauhan, macet, tahu nggak di situ. Nah kalau orang cinta itu luar biasa, makanya jangan kita tinggalkan kasih mula-mula, itu yang kita luapkan. Kemudian memiliki kesetiaan. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita belum sampai mati. Kita setia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi kita nggak sampai mau mati, nggak sampai berdarah-darah. Tetapi mahkota kehidupan itu akan dikaruniakan kepada orang yang berhak dan layak. Senang nggak? Misalnya kita itu ada waktu di sekolah itu, Bu, buat piala aja Bu. Jadi anak ibu tuh juara apa? Juara satu. Itu tinggal aja pesen. Di tukang itu di Jalan Dewi Sartika atau Nusantara juga banyak itu, pesen aja Pak. Yang best gitu. Bisa. Itu terpampang di rumah kita dan orang tamu juga membanggakan, oh keren ya. Jadi ada sebuah pencapaian ini. Tapi buat anak yang dikasih seneng nggak? Nggak pernah nyanyi, nggak pernah latihan, nggak pernah lomba, tapi ada piala. Nggak enak juga. Dan kita tuh sedang berjuang untuk menerima mahkota itu. Yang ke-8, mencari kehormatan hanya dari Tuhan. Barang siapa melayani aku, dan 12:26, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, ingatlah bahwa pelayan itu adalah kehormatan. Kita juga merasa kok
melayani itu apa ya? Nah, saya juga merasa kalau kita ini bukan dimuliakan dalam pelayanan, kita itu apa sih? Kita kayak nggak berarti. Dalam artian apa ya? Tetapi ketika kita bisa berbagi ilmu, berbagi berkat, nasihat, penghiburan, itu luar biasa. Itu yang membuat kita terhormat. Dan itu adalah yang menghormati hanya Bapa sendiri. Yang terakhir, harus profesional dan tidak mudi. 1 Korintus 15:58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Yang terakhir, saudara. Jadi jerih payah apa sih yang kita lakukan dalam pelayanan itu? Latihan. Ya, jadi orang latihan itu kadang-kadang satu lagu 7 jam. Tanya kepada penyiar VT. Kalau latihan profesional itu mungkin 1-2 lagu bisa semalaman. Kita itu 1 jam 7 lagu. Ya. Dan kemudian kita sudah diburu-buru untuk segera pulang dan sebagainya. Jerih payah itu ada nggak pada kita? Nah gitu loh maksudnya. Kemarin saya melihat ada sebuah tayangan YouTube itu tentang pekerjaan Tuhan yang saya pernah sampaikan di khotbah itu. Mereka ibadah itu jam 5 dan mereka nggak bisa latihan di hari lain. Teman-teman sekalian, para pelayan di sini ini nggak terlalu sibuk kayak di Surabaya, di Solo, di Jogja, di Jakarta pusat. Mereka sibuk. Suatu kali saya juga ketemu dengan teman saya yang ada di Bandung. Dia bilang, "Yo mas, melu aku nanti arep latihan, nanti ikut neng daerah Ciamplas. Tuh, latihan jam piro gitu, orang Jawa. Jadi latihan di situ. Tetapi memang generasi sekarang adalah pakai handphone semua. Jadi pemain bass yang ada di Kalimantan, kemudian ada di Jakarta, di Bandung itu, mereka pakai handphone aja. Pokoknya sesuai ini ya, gitu. Nah kita mau praktek-praktekan itu susah ya. Makanya ada musik director yang pakai ini. Saya pikir dulu pemain keyboard ikut nyanyi, enggak. Ternyata dia kasih naik ya, pasti ya. Drum siap. Nah kalau kita di kayak gitu, itu kedengeran ke jemaat. Nah mereka pakai director begitu, jadi makanya kita bilang kok nggak salah ya mereka itu. Kok bisa ngeflow-nya sama gitu. WL sama pemusik nggak salah-salah karena ada itu. Karena kita kan kebiasaan ngeflow di jemaat itu. Kadang kita sudah susut juga bisa berubah nanti. Apalagi kalau karisma, Roh Kudus bekerja ini. Kayaknya lagu mesti diulang-ulang, itu udah lain lagi. Pemain musik bisa anggot itu, aduh, kok nggak sesuai lagi ya. Jadi terus kalian, jadi kita nggak boleh mut-mutan. Nah, generasi Z sama A itu adalah generasi yang mut-mutan. Kalau saya mut-mutan, saudara, saya nggak bisa khotbah tiap minggu. Lagi kesel, udahlah saya nggak bisa melayani. Kasih aja pengotot. Tanpa pengotot juga, aduh Pak Gem, saya juga lagi nggak bisa nih. Karena lagi nggak enak, kerjaan nggak enak. Pasti Pak, aduh, saya belum ini ya, nggak bisa persiapan. Gak jalan gitu. Nah, apakah para pelayan di sini ini mereka dalam keadaan baik-baik? Enggak juga, sudah. Kalau jujur sudah. Kadang juga berak-berak, kadang juga mesti banyak yang kita harus korbankan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, memang kita peduli mood, tetapi usahakan tidak terlalu peduli. Karena dengan begitu kita akan tampil sebagai pelayan yang memberkati jemaat. Dan berkati kita sekalian, kita akan berdoa. Nah, habis ini kita akan makan bersama ya. Jadi secukupnya aja kita akan lakukan. Nah, suatu saat nanti kalau kita ada acara kayak gini, mungkin kita akan sumbangsi dari nggak cuma profesi, tetapi dari komisi-komisi lain. Atau Bapak Ibu, saya bawa es campurnya, saya bawa ikan roaknya, saya bawa gudeg
gudeg Jogjanya, saya bawa pecel Madiunnya. Jadi saya berharap, oh ini makanan Kupang Pak, ini makanan Medan, ini makanan Karo, ini makanan Jawa Pak, silahkan. Ya, nah itu akan indah di kita ya. Tapi nantilah itu akan kita rencanakan bersama Pak Moto ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalian sudah luar biasa lah. Jadi maafkan kami sebagai gembala, maafkan kami Bang Moto juga yang mungkin dinamikanya seperti itu, tapi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kalau kami sudah berusaha untuk itu, Bapak Ibu saudara sekalian juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, nah, setelah ini nanti silakan saja untuk bersama Bang Moto nanti kita akan bicarakan untuk pelayanan PW khususnya ya, karena kita membutuhkan untuk pelayanan ini. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih anakku Yafet yang biasanya harus tidur karena pulang malam tadi malam, ya masih bisa sediakan waktu. Ya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan prinsip dari pelayanan ini, kiranya menjadi panutan hamba-Mu dan juga kami semuanya untuk terus berjuang melayani pekerjaan Tuhan, karena ini adalah kehormatan daripada Tuhan. Dan Kau yang memberikan talenta ini tentunya tidak begitu saja memberikan, tetapi ada hal yang kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan untuk Asyur, Kolektan, dan juga tim PW. Tuhan berkati semuanya supaya kami ada sebagaimana Tuhan panggil. Kami akan makan bersama. Tuhan memberkati kami. Makanan ini diberkati dalam kekuatan Roh Tuhan. Mujizat karena terjadi. Dan Tuhan berkati secara melimpah. Dalam nama Yesus kami siap untuk bersama-sama menerimanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, langsung pelayan yang menyediakan silakan untuk ya. Makan dulu. Oh iya. Wah, bisa ya Pak. Kemana ini?